Hai, salam jumpa kembali bersama saya Florencia Aseng dalam pembelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini adalah tentang sengsara dan wafat Yesus. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini yaitu tentang memahami makna sengsara dan wafat Yesus. Kematian ini merupakan peristiwa yang amat sangat biasa. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya itu pasti akan mati. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu, ia lenyap bagai ditelan bumi. Tetapi iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka persoalannya adalah bagaimana kita sebagai manusia menghayati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas materi tentang sengsara dan wafat Yesus. Sengsara dan wafat Yesus itu bagi umat Katolik merupakan dasar iman. Nah, untuk kita lebih memahaminya, kita akan menguraikan mengenai alasan Yesus dijatuhi hukuman mati, kisah sengsara dan wafat Yesus, kemudian makna dan juga sengsara Yesus. Bertolak dari itu semua, kita coba memaknai peristiwa sengsara dan wafat Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Wafat Yesus itu merupakan kenyataan historis kisah sengsara yang kita miliki sekarang, sebagaimana termuat dalam keempat Injil, sesungguhnya tidak semata-mata menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana kronologinya, melainkan merupakan suatu pewartaan terhadap makna kisah sengsara Yesus Kristus bagi jemaatnya. Namun pewartaan itu jelas dilandasi oleh kenyataan historis bahwa Yesus itu benar-benar menderita, sengsara dan juga wafat di kayu salib. Sengsara dan wafat Yesus Kristus merupakan tanda terbesar kasih Allah kepada manusia, seperti yang termuat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, berbunyi tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah Bapa menyerahkan putranya untuk menderita dan wafat di salib demi keselamatan umat manusia. Sengsara dan wafat Yesus juga merupakan tanda agung dari kerajaan Allah. Yesus telah mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatannya. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah ialah kesediaannya untuk mati demi kerajaan Allah yang diperjuangkannya. Maka Yesus berani mengambil resiko ini dengan penuh kesadaran dan tanpa takut. Yesus yakin dengan sikap dan konsekuennya yang berani ini menghadapi maut. Ia memberanikan pula semua muridnya serta pengikut-pengikutnya untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Nah, anak-anak sekalian, intisari yang bisa kita ambil dari materi ini adalah peristiwa kematian merupakan sesuatu yang sangat manusiawi dan pasti. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Yang membedakannya adalah cara masing-masing kita menghadapi kematian tersebut. Misalkan ada yang meninggal hanya karena kecelakaan, ada yang meninggal karena sakit. Kemudian Yesus sebagai manusia juga mengalami kematian tersebut, tetapi kematian Yesus merupakan bentuk ketaatannya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia. Demikian materi kita kali ini tentang sengsara dan wafat Yesus. Tetap jaga kesehatan, tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sampai jumpa lagi.